Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Retno Ayu Larasati, pembicara 1 dari Poltekkes Permata Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, saya selaku pembicara 1 dari tim Pro akan menyampaikan definisi dan latar belakang masalah alasan mengapa kami dari tim Pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 32 tahun 2020 menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat adalah membatasi interaksi masyarakat di wilayah desa, kelurahan, dan desa adat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Latar belakang alasan mengapa kami dari tim Pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini yaitu adanya pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Bali telah menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap beberapa sektor vital nasional seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan saya menyampaikan bidasan argumentasi dari tim kontra, yakni pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat mampu membatasi kontak individu dengan individu lain yang dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, angka COVID-19 terus mengalami peningkatan. Hal ini telah dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Satgas COVID Nasional bahwa terdapat 400.000 lebih pasien COVID-19 di Indonesia, di mana masih terus mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak mampu menurunkan kasus jumlah pasien positif COVID-19, di mana ini menunjukkan bahwa pembatasan kontak antara individu satu dengan individu lain terbukti tidak dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Kesadaran atau kepatuhan individu pun masih menjadi kendala. Faktanya, masih ada sebagian masyarakat yang tidak bermasker saat harus terpaksa keluar rumah, dan masih banyak pula masyarakat yang berkerumun terlepas dari gencarnya petugas melakukan sosialisasi hingga penindakan kasus disiplin. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra juga menyebutkan lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga berdasarkan aturan pelaksanaan PSBB Jawa Bali yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Terdapat poin yang menyebutkan penerapan WFH sebesar 75% dan WFO 25%. Hal tersebut memberikan fleksibilitas terhadap jam kerja dalam artian tersedia lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas di rumah,
banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan melakukan hal-hal positif lainnya di rumah. Dewan Juri yang terhormat, secara tidak langsung, hal tersebut menimbulkan pertumbuhan penduduk yang tinggi, ditandai dengan peningkatan jumlah bayi yang lahir selama pandemi karena aktivitas masyarakat dibatasi dan banyak dihabiskan di rumah. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, memperkirakan pandemi COVID-19 memicu tingginya angka kelahiran. Diperkirakan selama pandemi ini, jumlah wanita usia subur yang hamil dan melahirkan bertambah sekitar 370.000 sampai 500.000. Tentu, hal ini menimbulkan permasalahan baru di tengah pandemi. Pembatasan kegiatan masyarakat juga menimbulkan meningkatnya masalah kependudukan, terutama terkait dengan pengangguran yang terus meningkat sejak pandemi COVID-19 muncul, bahkan sampai sekarang. Mengutip data yang telah dikeluarkan yang bersumber dari Kompas, bahwasanya terdapat 3,7 juta orang yang menganggur akibat dari pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menyebutkan bahwa PKM mampu meringankan beban pemerintah dengan tracing karena gerak dan mobilitas masyarakat dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, meskipun gerak mobilisasi masyarakat dibatasi, namun dilema selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat seringkali terjadi di mana ada masyarakat yang masih berjualan secara sengaja maupun terpaksa dengan alasan ekonomi. Karena apabila tidak berjualan, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, mengingat tidak semua masyarakat mendapat bantuan jaringan pengamanan sosial. Siapakah yang bertanggung jawab atas hak hidup masyarakat? Pasalnya, Permenkes nomor 9 tahun 2020 pasal 59 Undang-Undang Kekarantinaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tidak menjelaskan perihal jaminan atau bantuan hidup saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 pasal 8 disebutkan setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selanjutnya, argumen saya selaku pembicara pertama dari tim Pro akan diperkuat oleh pembicara kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Niwayan Merlita sebagai pembicara kedua dari tim Pro untuk menguatkan argumentasi kami dengan mosi Dewan ini percaya bahwa kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Serta izinkanlah saya untuk memberikan bidasan-bidasan terhadap argumentasi yang telah dikonstruksikan oleh tim kontra. Epidemiolog Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MEC, mengatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat tidaklah efektif untuk perang panjang melawan pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra menyatakan bahwa PKM dapat menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan melakukan upaya lockdown. Namun, fakta pemerintah lupa bahwa masyarakat tidak semuanya merasakan hal tersebut, terutama bagi masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal. Mereka tentu merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga bukan win-win solution yang akan dirasakan oleh masyarakat, namun win-loss solution yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih lanjut mengetahui perilaku masyarakat setelah diberlakukannya PKM ini dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat mengalami PHK besar-besaran
akibat dampak pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 31 Juli 2020 ada 3,5 juta yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang dimana apabila pembatasan kegiatan masyarakat ini terus dilakukan, maka akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Perusahaan banyak yang bangkrut, pabrik juga mulai mengurangi produksi barang. Begitupun UMKM yang belum bisa berkembang secara signifikan. Dengan begitu, pemerintah yang seharusnya menambah lapangan pekerjaan justru sebaliknya, yakni menambah PHK bagi masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat akan semakin memperburuk perekonomian yang ada di Indonesia. Kepala Kementerian Keuangan mengatakan bahwa biasanya perekonomian Indonesia bertumbuh berkisar sekitar 5% pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,7%. Bahkan penurunan drastis yang mencapai -0,32% pada kuartal kedua setelah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga apabila pembatasan kegiatan masyarakat terus dilakukan, akan menimbulkan instabilitas perekonomian di Indonesia. Kami juga mengatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat justru memberikan dampak negatif anggaran negara Indonesia. Karena anggaran tersebut sudah banyak digunakan untuk stimulus ekonomi dan kesehatan seperti rapid test, swab, dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Sehingga apabila diteruskan akan menghambat perekonomian di Indonesia yang dimana kebutuhan anggaran semakin tinggi, juga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi nantinya. Solusi yang lebih efektif yang kami tawarkan adalah dukungan penuh dari masyarakat untuk siap divaksin. Memang, vaksin belum sepenuhnya diterima oleh sebagian besar masyarakat. Namun, vaksin telah dilakukan uji coba dan banyak memberikan dampak yang baik atau dampak positif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga, dari paparan argumen yang telah kami sampaikan, tim kontra tidak menjelaskan secara rinci bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif. Dan apakah hal tersebut efektif untuk menyelesaikan problematika pemutusan mata rantai COVID-19? Sehingga kami yakin bahwa kami dari tim Pro telah memenangkan perdebatan pada mosi perdebatan kali ini dan membuktikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif, serta tidaklah efektif untuk terus dilaksanakan, terlebih untuk menekan penyebaran COVID-19 yang akan menimbulkan problematika baru bagi banyak sektor di Indonesia. Karena setelah diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang seharusnya mengurangi bahkan menghentikan kasus COVID-19, justru malah menambah kasus positif COVID-19. Berbagai masalah baru juga dirasakan setelah diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, seperti pengangguran yang semakin hari kian meningkat dan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Sekian argumentasi dari tim kami ucapkan terima kasih.